Apa hukumnya membaca niat dalam sholat? Niat itu, niatnya adalah definisi niat qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu bareng dengan pelaksanaannya, itu disebut niat. Fa in tarakha anhu summiya azman, kalau kemudian itu niat duluan ngerjainnya nanti, namanya disebut azam, rencana. Niat saya besok ke Surabaya, niatnya sekarang ke Surabayanya kapan? Besok, tuh namanya azam, rencana. Niat ini tempatnya di mana? Wa mahalluhal qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Lalu bagaimana hukum melafalkan niat? Melafalkan niat ini hukumnya sunnah. Dapat ganjaran besar orang yang suka melafalkan niat. Mau sholat, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat yada'an ma'muman, kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Ngomongnya ini hukumnya sunat. Dari mana ini ngomong niat ini? Dari Nabi. Di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani, Nabi itu waktu haji itu niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tempatnya di hati. Ini ngomonginnya sunat. Apa faedahnya kita niat ini diomongin? Yang terpenting liyusa'idal lisanul qalba, supaya lidah kita bisa mengontrol, nolongin, bantuin hati. Pentingnya kita melafalkan niat usolli, karena hati ini banyak diomongin, kudu dikontrol supaya tidak lupa. Contoh, kita dagang kerupuk, tahu kerupuk nggak? Kerupuk yang di kaleng tuh. Dari kaleng gede, yang gede tuh segede bodeman air itu dimasukin di kaleng kecil yang ditaruh di warung. Bisa dihitung di hati, bisa. Ini dari kaleng gede, ini kaleng kecil. Di hati aja ngitungnya. Lama-lama udah berapa ya? Tuh begitu. Karena hati itu berkecamuk. Maka supaya dibantu diomongin 1, 2, 3, 4. Ini nolongin hati, ngomongin ini. Enggak diomongin juga sama, cuman kurang mantep. Udah berapa ya? 25 atau 26, cabut lagi. Maka usolli fardhu isya'i, biar hatinya enggak kemana-mana, bahwa nanti bakal yang dikerjakan ini sholatnya sholat isya, jumlah rakaatnya itu 4, begitu bakal yang kudu ngadep kiblat. Ini untuk membatasi ini. Tapi hukum ngomongin ini sunnat. Sunnat artinya sunat, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Oleh karenanya bila ada orang ngeributin ini melafalkan niat, ini kagak paham dalam agama. Kenapa dikata ndak paham? Wong sholat itu nanti ini akan dijabarin. Tuh di depannya bacaan tadi tuh akan ketemu babus sholat hiya syar'an aqwalun wa waf'alun maksusatun muftatal bitakbir mutabit taslim. Tuh begitu. Sholat itu adalah ucapan, perbuatan tertentu, ditentuin, dimulainya dengan takbir, diakhiri salam.
Itu namanya solat. Jadi permulaan solat itu takbir, Allahu Akbar. Itu permulaan solat. Allahu Akbar ini awal solat. Orang yang baca usolli itu udah solat belum? Hah? Udah solat belum? Belum. Kira-kira ngangkat telepon boleh nggak? Hah? Sebelum Allahu Akbar tuh ngangkat telepon dulu boleh nggak? Boleh. Bukankah dari rumah ke masjid itu adalah udah niat solat? Belum. Kalau dari rumah ke masjid namanya baru rencana. Tandanya dia jalan-jalan. Dari rumahnya diem aja apa jalan-jalan? Jalan-jalan sambil ngerokok kadang di jalanan. Kalau udah niat mau nggak boleh. Baru rencana. Jadi oleh karena itu usolli ini sebagai memantapkan hati. Sunnat hukumnya. Jadi wat talaffudu bin niyati sunnatun. Nanti di depan bakal ada bunyinya. Melafalkan niat itu hukumnya sunat, ganjaran besar. Dilafalin niat itu ganjaran besar. Jadi Allah Akbar niatnya di hati. Jadi waktu Allah di hatinya nggak ada niat, yang nggak sah. Iya baik, iya. Kalau di hatinya nggak ada, jadi bukan yang jadi patokan, bukan di usollinya. Ini usolli mau dibaca mau di nggak apa-apa, wong sunat. Nggak dibaca ya nggak dosa. Tapi waktu Allahu Akbar ini kudu ada niat. Namanya kalau nggak ada niat anda sah. Kalau langsung Allahu Akbar nggak ada niat, kudu ada niat dalam hati. Begitu, niat dalam hati. Kalau nggak ada itu maka hukumnya nggak sah. Sebab tempatnya niat di hati. Maka karena tempatnya dia di hati maka tidak sah. Mulut ngomong, hatinya nggak ada. Tapi sah, hatinya niat, mulutnya enggak. Yang jadi prinsip niat di hati. Teknis diomongin oleh mulut. Ini teknis. Tapi niat dalam hati ini perlu. Niat begitu. Apa itu niat? Niat itu inbiasul qalbi. Tergeraknya hati untuk mengerjakan sesuatu. Jadi waktu Allah bahwa kita mau ngerjain sholat lagi sholat ini. Itu begitu. Bagian melafazkannya itu dengan sepakat tidak ada riwayat daripada Nabi dan sahabat bahwa mereka melafazkan an-niyah. Karena niat itu min a'malil qulub. Sepakat pula bahwa niat adalah amalan hati. Bukan amalan lisan, apalagi amalan tangan. Nah, jadi orang selalu bilang niat hati saya, niat maksud hati saya, bukan niat tangan saya atau niat lisan saya, tapi adalah niat hati saya. Ini semua bahasa juga sepakat bahwa yang namanya niat ada dalam hati. Nah, ketika Imam Asy-Syafi'i membahas masalah at-takbir, dia katakan takbir itu mesti dilafazkan. Tapi beliau memakai bahasa as-syuru' fi shalah atau memulai salat mesti dilafazkan. Tidak seperti haji. Haji andainya tidak dilafazkan sah hajinya. Tapi kalau dilafazkan itu sunnahnya. Labbaik Allahumma hajjan. Maka ada di antara ulama Syafi'iyah yang memahami bahwa yang dilafazkan sebelum salat itu adalah niat. Adalah niat. Dan ini kemarin sudah diluruskan oleh Imam Al-Muhaqqiqin di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i, penulis kitab Fathul Aziz, Syarhul Wajiz. Beliau mengatakan laisa dzalika bisyai'. Ini pendapat yang keliru. Bahwa yang benar adalah yang dimaksud dengan melafazkan itu adalah memulai salat dengan bertakbir, dengan bertakbir, dan takbir tidak boleh kecuali di lafaz kapan diniatkan?
mesti dilafazkan. Karena takbir itu bukan niat, sebagaimana al-ihlal bil umrah, yaitu memulai umrah dengan lafaz labbaik Allahumma umratan, atau memulai haji dengan labbaik Allahumma hajjan. Boleh dilafazkan, boleh tidak dilafazkan. Berbeda dengan salat, wajib dilafazkan, yaitu takbir. Bagaimana hukum melafazkan niat ya, dalam madhab Syafi'i tentunya ya. Semua sepakat bahwa tempatnya niat, ya, mahallun niat itu adalah al-qalbu, hati. Ya. Semua ulama sepakat bahwa tempatnya niat adalah hati. Jadi kalau seseorang hendak wudu atau hendak sholat atau hendak puasa, dia berniat dalam hatinya ketika hendak melaksanakan amalan tersebut, maka amalan tersebut sah. Ya. Niatnya itu benar, sah. Itu sepakat ulama. Nah sekarang bagaimana ketika niat dalam hati tersebut diiringi dengan talafud, melafadzkan niatnya. Nah, bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Ya. Dalam mazhab Syafi'i, hukum melafadzkan niat adalah mustahab, dianjurkan. Ya. Itu banyak sekali di kitab-kitab ulama Syafi'iyah, di antaranya kitab Mughni Muhtaj atau kitab Tuhfatul Muhtaj. Ya. Dalam kitab tersebut disebutkan, dikatakan wa yundabu an-nutqu bil manwi, ya. Disunahkan, ya, dianjurkan an-nutqu untuk mengucapkan bil manwi, dengan apa yang diniatkan. Ya. Untuk apa? Liusaida al-lisanu al-qalba, agar si lisan ini membantu hati. Ya, wali annahu ab'adu ya, anil waswas. Kenapa? Karena orang itu kan kadang waswas tuh hatinya ketika niat tuh ragu. Nah, si lisan ini membantu hati agar tidak waswas, ya. Agar niatnya itu matang, mantap begitu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Kesimpulannya satu. Pertama, melafadzkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan melafadzkan usolli dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafadz itu sebagai niat. Yang kalau tidak usolli tidak sah sholatnya. Itu salah cara berpikirnya, keliru. Karena melafadzkan itu bukan niat. Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak usolli, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya kemudian mulai menghadap kiblat, lalu bertakbir, Allahu Akbar, menyimpang, tidak usolli. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat, dia cuma berkata Allahu Akbar. Usolli itu kan saya akan sholat, dia tidak berniat tuh, tidak usolli, dianya Allahu Akbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Niatnya di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengiringi dengan niat. Jelas? Yang kedua, lafaz ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafaznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Sholli fardhu subhi. Ya kan? Rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Jelas ya? Nah, tidak ada lafaz yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan itu kan lafaznya tidak ada dari Nabi. Emang nggak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang 2 hari juga akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena lafaz ini dibantu menguatkan niat. Taat itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah. Karena belum masuk sholat. Sholatnya dibuka dalam takbir. Niatnya di hati. Anda ingin kuatkan. Duh Gusti. Ya. Abdi badai sholat subuh 2 rakaat. Nyuhunkan khusyuk ya Allah. Sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hati mengikuti. Kemudian bertakbir, sah sholatnya. Jangan katakan itu tidak sah karena nggak pakai usolli. Itu bahasa Arabnya usolli. Kan? Fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Paham di sini? Jadi kalau kita menguasai banyak bahasa juga enak, gitu kan? Bahasa Arab kuasai, bahasa Indonesia pahami, bahasa Inggris itu kan kuasai, bahasa Jepang, bahasa Sunda, hebat. Di terjemahan bisa berbagai bahasa. Die hard, hesepae.
Dai hatu can pae kene. Dai hati tu pae-pae. Misalnya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan nggak enak, kan? Nah, itu biasanya kan banyaklah. Tapi juga tidak semua amalan, maaf, tidak semua amalan menggunakan bahasa lokal, nggak bisa. Sholatnya kalau sudah masuk takbir nggak boleh pakai bahasa selain Arab, nggak bisa. Karena itu langsung diberi petunjuk langsung dengan lafadznya, bahasa nabinya. Awas, bahasa nabinya, lihat-lihat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Bagaimana caranya? Saat dimulai dari awal sampai akhir ikuti Nabi. Di luar kasus yang terjadi pada zaman Nabi, silahkan di luar sholat boleh. Tapi dalam sholat tidak, karena semua bacaan masih sama dengan Nabi. Jangankan Anda mengucapkan dalam bahasa yang lain, diterjemahkan pun nggak boleh. Nggak boleh, awas. Sekarang banyak yang kreatif tuh. Itu dosa tuh. Penerjemahnya, orang sholatnya macam-macamnya. Ini ada imam sholat, sampingnya penerjemah. Bayangkan. Apa Allah nggak paham dengan bacaan Anda? Yang lain bisa. Kenapa cuma Anda yang nggak paham dengan bacaan itu? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bayangkan. Saya nggak kebayang kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia. Dibawa ke daerah pedalaman di Sunda, diterjemahkan sama Sunda. Allahu Akbar, Gusti Anu Agung. Betawi yang nggak bisa bahasa Indonesia, Allahu Akbar, Tuhan gua gede. Kacau ibadah itu, dan itu nggak benar. Itu nggak benar. Hilangkan coret yang seperti ini. Paham sampai sini? Kesimpulan yang pertama, apakah melafadzkan niat bagian dari niat? Bukan. Melafadzkan niat itu bukan niat. Melafadzkan niat untuk menguatkan niat. Kalau tidak melafadzkan, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Kalau tidak berniat tapi melafadzkan, apakah sah sholatnya? Mustahil. Bagaimana bisa melafadzkan kalau nggak ada niatnya? Ini belum lihat sudah menyimpulkan hukum. Yang ini menyimpulkan hukum pada sesuatu yang kita tidak pahami. Di pertanyaan yang salah itu melahirkan jawaban yang seperti ini. Pertanyaannya sudah keliru. Kalau orang salah nanya nggak usah dijawab. Saya ulang, apakah ketika tidak melafadzkan sah sholatnya? Sah sholatnya. Apakah kalau tidak berniat kemudian kita melafadzkan sah sholatnya? Tidak. Sah sholatnya. Mustahil seseorang melafadzkan kalau tidak berniat. Cerna dengan baik. Cerna dengan baik. Cerna. Jangan tersesat walaupun di jalan yang benar. Ya. Awas. Hati-hati. Hati-hati. Itu pertanyaan kurang tepat. Karena mustahil orang melafadzkan kalau nggak ada dalam hatinya. Semua yang dilafadzkan itu ada dalam hati. Simpulan yang kedua, ada 3 pendapat tentang persoalan niat yang dilafadzkan ini. Yang pertama, itu mutlak membolehkannya dalam keadaan waswas atau bukan. Ini kelompok yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, menolak secara mutlak sampai tidak mengamalkannya karena dasar kekhawatiran kalau itu menyalahi apa yang Nabi ajarkan. Kemudian yang ketiga, itu dalilnya juga sudah ada. Yang ketiga adalah mengambil yang pertengahan. Kalau saya pribadi, saya condong yang ketiga ini. Tapi saya nggak bisa paksa antum. Kalau dalam fikih itu ada muqaranatul madzhab, perbandingan antara madhab. Kemudian diambil suara yang paling kuat, rajih. Nah, prosesnya disebut dengan tarjih. Mana yang paling kuat? Kalau saya pribadi, saya melihat ini yang paling kuat, bagian terakhir ini. Jadi, pertama, kembalikan dulu ke awal, ke dasar, tanpa harus melafadzkan. Jadi, begitu kemudian antum amalkan. Nah, kalau ada perasaan kurang nyaman, praktek rumuskan Qurannya dipakai. Rasakan akan meninggal. Kemudian ta'awudz, baca 3 surah yang terakhir. Mu'awadzat ats-tsalaats, 3 perlindungan, surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dianjurkan, silahkan. Ya, bahkan Nabi katakan, bahkan Quran langsung ayatnya. Ya, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari setan. Kalau ada waswas, awas. Fa imma yanzaghannaka minhum naz'un, kalau ada bisikan-bisikan yang membuat kita waswas susah, fasta'iz billah, berlindung kepada Allah. Bisa dengan ta'awudz, bisa dengan membaca surat perlindungan, bisa. Ya, silahkan. Antum misalnya baca ayat kursi boleh enggak? Kalau bagian dari perlindungan boleh minta. Mohon. Antum nggak bisa berdiri sambil duduk baca ayat kursi, ya. Belum juga kuat, lempar sekalian dengan kursinya, ya kan? Terus dan seterusnya. Kuatkan maksimal, rasakan akan wafat, ya. Nah, kalau kemudian nggak susah, nggak bisa ini itu harus diucapkan misalnya untuk menguatkan niat, maka silahkan ini ada pendapatnya untuk diamalkan. Ini yang saya kira termasuk pembahasan yang kita bisa utarakan. Kalau sudah begini, nggak usah dibahas lagi. Apalagi yang paling tidak menyenangkan adalah yang nggak ikut kajian pun ikut bahas di komen-komen.